adik-adik, selamat pagi. Semoga adik-adik di sana tetap dalam keadaan sehat-sehat, kuat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Adik-adik, pagi hari ini kita hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak Almedo mau ajak kita untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sobat anak-anak, kami sangat mengucap syukur karena kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat, sehat, dan dengan sukacita yang penuh. Sehingga pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Almedo. Tuhan tolong berikan hikmat agar kakak boleh menyampaikan cerita ini dengan baik kepada adik-adik. Dan mampukan adik-adik juga agar boleh mengerti apa yang sebentar akan disampaikan oleh kakak. Inilah kami, kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kakak Almedo akan membacakannya bagi kita. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Perikopnya berbunyi, pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam.
Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik adik-adik, pagi ini Kakak Almendo akan bercerita tentang beberapa tokoh dalam kisah yang baru Kakak Almendo bacakan bagi kita, yakni ada Yosua, 2 pengintai, dan Rahab. Jadi satu kali Yosua suruh 2 orang pengintai itu mata-mata ya, suruh dong 2 untuk pergi ke kota yang namanya kota Yeriko. Ke sana untuk apa? Ke sana untuk melihat keadaan kota itu, melihat situasi kota itu aman atau tidak. Karena mereka mau masuk dan merampas kota itu. Ketika sampai di sana, 2 pengintai ini mereka tidur di rumahnya perempuan yang namanya Rahab. Nah, kenapa perempuan ini memberi izin mereka tinggal dan tidur di situ? Karena ternyata Rahab sudah dengar-dengar cerita dari orang-orang bahwa Tuhan Allahnya orang Israel ini Allah yang hebat dan perkasa. Dan Rahab percaya bahwa kota itu sudah diserahkan Allah kepada bangsa Israel. Dan sedikit lagi mereka akan merebut kota itu. Sehingga Rahab menyembunyikan 2 pengintai ini. Tapi Raja Yeriko tahu dan dengar bahwa ada 2 orang Israel yang datang kepada Rahab untuk mengintai atau mengamat-amati kota itu. Sehingga Raja menyuruh orang kepada Rahab, datang ke Rahab rumah lalu tanya, "Rahab, di mana kau sembunyi orang-orang itu?" Tapi Rahab bilang, "Dong suka luar, dong sudah pergi dari tadi pas pintu gerbang kota nih mau ditutup, dong sudah pergi." Ketika orang-orang itu suruhan dari Raja Yeriko itu pergi keluar, Rahab naik ke sotoh rumah, ke atap rumah. Lalu Rahab bilang begini, "Karena sasu buat baik buat kamdua, maka kamdu janji supaya ketika bangsa Israel, kampu bangsa itu datang untuk rebut kota ini, kamu akan biarkan sapu keluarga tong hidup." Lalu 2 orang pengintai atau mata-mata nih bilang, "Baik, tong akan tepati janji itu. Yang penting, kalau tong datang, kau harus ikat tali kirmisi itu pada jendela di mana tempat nanti tong do turun itu." Jadi,
Rahab kasih turun 2 orang tuh lewat jendela, karena Rahab rumah dekat tembok kota itu. Jadi pengintai ini suruh untuk Rahab ikat tali kirmisi itu di jendela, supaya ketika bangsa Israel masuk untuk rebut kota itu, dong pas lihat tali itu dong tahu, oh ini perempuan yang sudah tolong tong sembunyikan tong dari orang-orang yang raja suruh untuk datang tangkap torang itu. Jadi ketika ucapkan janji itu, Rahab bantu dong dua untuk turun pakai tali lewat tembok itu, kota itu, lewat jendela itu. Lalu ketika dong do turun, dong do naik ke pegunungan, dong do tinggal 3 hari. Setelah 3 hari, orang-orang suruhan raja itu datang kembali, pulang kembali ke kota. Lalu dong do turun ke tempat penyeberangan dan kembali kepada Yosua bin Nun. Nah, adik-adik, menarik sekali kita melihat ada beberapa tokoh dalam cerita ini. Pertama ada Yosua, lalu 2 pengintai, kemudian terakhir ada Rahab. Nah, kita perlu tahu dulu, Yosua ini siapa? Yosua ini, dia adalah pembantu dari Nabi Musa, nabi besar pada zaman dulu. Nabi besar dari bangsa Israel gitu. Jadi, Nabi Musa ini ketika dia mati, Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan Nabi Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Jadi Yosua ini penggantinya Nabi Musa. Oke. Lalu Yosua ini adalah orang yang pemberani, dia takut akan Allah. Lalu dia juga taat. Dan yang paling utama adalah Yosua ini sangat diberkati oleh Tuhan. Selain Yosua, ada 2 pengintai. 2 pengintai yang Yosua suruh untuk pergi jadi mata-mata atau jadi pengintai di kota Yeriko. 2 pengintai atau mata-mata ini dongdo sangat taat. Dongdo ini selain taat, dongdo juga bertanggung jawab. Karena ketika Yosua suruh dongdo pergi ke kota Yeriko, dongdo melakukan tugas itu, dongdo pergi. Ketika tugas itu sudah selesai, dongdo balik lagi kepada Yosua dan dongdo kasih laporan tentang pekerjaan yang dongdo sudah lakukan itu. Selain itu ada perempuan juga, perempuan yang namanya Rahab. Perempuan ini perempuan yang sangat percaya kepada Tuhan. Walaupun dia bukan orang Israel, dia hanya dengar-dengar cerita tentang Allahnya orang Israel. Tapi dia percaya bahwa Allah orang Israel itu benar-benar perkasa, hebat dan luar biasa gitu. Dia dengar bahwa Allah Israel itu keringkan laut Teberau untuk orang Israel menyeberang untuk keluar dari tanah Mesir. Ketika dia dengar cerita-cerita itu, dia percaya bahwa Allah ini Allah yang luar biasa. Jadi dia menyelamatkan kedua pengintai tadi. Nah, adik-adik, kita mau lihat 4 tokoh dalam kisah ini. Di satu sisi ada Yosua sebagai pemimpin yang luar biasa, takut akan Allah, pemberani, taat, dan sangat diberkati. Ada juga pekerja, pembantu dari Yosua yang disuruh pengintai yang sangat taat dan bertanggung jawab. Lalu ada Rahab, seseorang yang percaya kepada Tuhan walaupun dia bukan orang Israel asli. Nah, kita pagi ini mau belajar dari 4 tokoh yang luar biasa ini. Adik-adik, ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab, ketika guru memberikan PR kepada kita, kita harus bertanggung jawab. Kita harus taat seperti 2 pengintai tadi. Kita harus kerja sampai selesai, lalu kumpul tepat waktu. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan ya adik-adik. Kita harus belajar untuk bertanggung jawab. Walaupun kita masih kecil, kita harus belajar untuk harus disiplin. Lalu kita juga harus belajar seperti Yosua yang pemberani. Dia takut akan Allah. Ketika kita hidup diberkati oleh Tuhan, maka kita harus bisa mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Ketika kita rasa tadi tugas itu,
tugas susah sekali, Bu Gurunya kasih tugas susah sekali, saya tidak bisa kerjakan. Kita berdoa bilang, Tuhan Yesus, saya mau kerjakan tugas ini, tolong saya. Selesai berdoa, baca buku tuh ulang lagi, belajar, cari tahu informasi, lalu kerjakan tugas itu. Yang selesai berdoa, sudah nanti Tuhan bantu saya, pasti saya bisa kerjakan. Lalu tidak belajar, nah itu salah ya. Ketika kita sudah berdoa, kita juga harus bertanggung jawab dengan harus belajar, supaya tugas tadi kita bisa kerjakan, karena kita tahu bagaimana cara menjawab itu ya. Nah, di samping itu kita juga belajar dari seorang tokoh Rahab. Walaupun dia nih orang lain, orang asing, bukan suku Israel asli, tapi dia ini percaya pada Tuhan, hanya mendengar gitu. Dan adik-adik tahu di kemudian hari apa yang terjadi sama Rahab. Rahab ini dia punya hidup diberkati oleh Tuhan. Rahab menikah dengan Salmon, orang Israel. Lalu Rahab ini melahirkan anak yang bernama Boas. Yang kita kalau tahu ceritanya Ruth, Boas itu adalah suami dari Ruth. Nah, jadi dari Boas dan Ruth inilah nanti lahir Tuhan Yesus Kristus. Ada Raja Daud, lalu turun sampai dapat Yesus Kristus. Nah, kita bisa lihat betapa Tuhan Allah memberkati Rahab. Karena tadi, satu kuncinya adalah Rahab terlalu percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita punya hidup ini diberkati oleh Tuhan, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup. Maka adik-adik percaya kita akan diberkati. Kita punya mimpi, cita-cita, sesulit apapun itu, Tuhan akan menolong kita sehingga kita bisa capai kita punya cita-cita itu. Intinya adalah harus hidup menjadi orang yang taat, bertanggung jawab, percaya penuh pada kuasa Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Dengar-dengaran, ya, berusaha untuk membiasakan diri bertanggung jawab dalam tugas-tugas kecil, kerjakan PR. Kalau mama minta tolong, kita harus bantu gitu. Kalau teman susah, kita harus bantu. Supaya ketika kita susah juga nanti orang akan dengan senang hati menolong kita ya. Dan pastinya kita akan buat hati Tuhan senang. Dan ketika Tuhan senang, hidup kita akan selalu diberkati. Jadi, ingat pesan firman Tuhan pagi hari ini, kita harus hidup seperti Yosua, dua pengintai, dan Rahab yang taat, bertanggung jawab, takut akan Allah, takut akan Tuhan ya, lalu percaya penuh akan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan cerita di pagi hari ini. Amin. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Mari Kakak Mendo ajak kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sobat anak-anak, kami mengucap syukur karena kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan dari tokoh-tokoh yang luar biasa dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24 tentang Yosua, dua pengintai, dan Rahab. Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak-Mu agar kami boleh hidup seperti Yosua, dua pengintai, dan Rahab yang selalu takut akan Tuhan, hidup taat, bertanggung jawab, dan percaya penuh akan kuasa Tuhan. Sehingga kami boleh mendapat berkat daripada-Mu Tuhan. Inilah kami, berkati kami semua, berkati orang tua kami yang sudah boleh menolong kami sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Berkati juga kakak-kakak pengasuh, berkati setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan tolong kami, lindungi kami dari wabah penyakit COVID yang masih melanda dunia ini. Tuhan kiranya mau memagari kami, melindungi kami, dan selalu menganugerahkan kesehatan kepada kami. Inilah kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Iya, sampai di sini cerita kita. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.